Yesus kemenangan kita. Tuhan kemenangan kita. Katakan sama-sama, Tuhan kemenangan kita. Sekarang bikin spesifik, katakan Tuhan kemenanganku. 1, 2, 3. Tuhan kemenanganku. Jangan malu-malu. Saudara memiliki mulut diciptakan untuk memperkatakan. Tidak ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan barang siapa meresponi firman Tuhan dengan mengangguk-angguk, maka dia mengalami anugerah Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, siapa yang memperkatakan firman Tuhan, yang memperkatakan, yang mengucapkan, maka mengalirlah berkat Tuhan atas hidupnya. Betul? Jadi saudara, sekalipun mungkin cuma saudara yang bisa dengar, minimal saudara katakan amin. Amin saudara. Karena apa yang engkau ucapkan, yang rilis lewat mulutmu, itu berkuasa. Iman sebesar biji sesawi, ketika diperkatakan kepada gunung, Alkitab bilang begitu, maka engkau memiliki kuasa untuk memindahkan gunung. Biar imanmu sebesar gunung, tapi tidak dirilis memperkatakan, maka dampaknya sebesar biji sesawi saja. Haleluya. Tapi kalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau rilis dengan perkataan, Alkitab bilang mesti diperkatakan kepada gunung beranjak, maka dia beranjak. Betul? Haleluya. Bahkan Yesus di depan kubur Lazarus, dia enggak kenikmatan setengah begini, tapi dia berkata, Lazarus keluarlah. Jadi harus dirilis. Nah, pada waktu saudara memperkatakan, perkatakan dengan saya, Yesus kemenanganku. 1, 2, 3. Yesus kemenanganku. Ulang dengan saya, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenangan kita. Haleluya. Oke. Ada perbedaan antara waktu kita berdoa begini, Tuhan berikan aku kemenangan. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan aku kemenangan. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Maka kekuatan itu adalah sesuatu. Apa? Kekuatan itu Sesuatu. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan aku kemenangan. Berarti kemenangan itu adalah sesuatu. Pemberian. Ya. Hari ini saudara penuh kemenangan, iman saudara penuh kemenangan, saudara beriman saya sehat dan kuat. Besok iman turun mungkin, lalu kemudian saudara kekuatan habis, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menurun. Butuh lagi hari Minggu, Tuhan berikan aku kekuatan. Seakan-akan tiap hari Minggu seakan-akan kita cas. Saudara tidak saya hubungkan kepada sesuatu. Itu sebabnya tema kita tahun ini, Yesus Kristus segalanya. Kemenangan sebagai sesuatu itu bisa habis, tapi Yesus adalah kemenangan. Berarti kemenangan adalah pribadi. Halo? Ini yang saya mau seberangkan kepada saudara. Saudara boleh berkata, Tuhan berikan aku kemenangan. Tapi saya mendorong saudara, setiap doa-doa saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah kemenanganku. Maka kemenangan itu tidak pernah habis. Karena kemenangan itu bukan lagi sesuatu. Kemenangan itu adalah pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan yang bersama kita. Haleluya. Amin saudara. Imani bahwa dia pribadinya itu adalah kemenangan. Beda lagi kalau saudara bilang begini, oh Yesus itu atau Tuhan itu sumber kemenangan. Sumber kemenangan itu bisa saja itu pengertiannya sesuatu. Dari mana saya dapatkan ini? Sumbernya dari mana? Dari toko, begitu kan? Tapi pemilik toko saya nggak kenal, betul ya? Kalau kita berkata Tuhan sumber kemenangan, itu masih kaitannya dengan sesuatu. Tapi kalau kita katakan Tuhan kekuatanku, Tuhan kemenanganku, berarti kekuatan itu sudah pribadi, kemenangan itu sudah pribadi. Saya menghubungkan saudara bukan kepada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Saya menghubungkan saudara kepada pribadi Yesus Kristus dan Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan lihat bersama-sama Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya menghubungkan saudara kepada pribadi Kristus. Saya tidak menghubungkan saudara kepada pemberian Kristus, kemenangan sebagai sesuatu. Tapi biarlah saudara mengalami hubungan dengan pribadi Kristus. Sabtu